Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada pembahasan di mana musyarakatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi i'adati bina'il Ka'bah, yaitu keikutsertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembangunan kembali Ka'bah al-Musyarrafah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ka'bah al-Musyarrafah adalah merupakan satu bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Dari sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, Ka'bah tidak pernah mendapatkan renovasi total. Oleh karenanya tembok-temboknya sudah mulai retak, batu-batunya sudah mulai ada yang copot, kemudian di sana sini ada tasyakkukat, kertakan-kertakan. Nah, oleh karenanya orang-orang Quraisy mengambil inisiatif ingin membangun kembali Ka'bah ini. Karena sekian ribu tahun bangunan ini sudah melalui gempa, sudah melalui badai, sudah melalui sailun jarif, banjir yang besar. Ya, oleh karenanya orang-orang Quraisy segera mengambil inisiatif untuk membangun kembali Ka'bah ini. Bangunan Ka'bah ini dari sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putra beliau Nabi Ismail alaihi wassalam, itu bangunannya itu sangat sederhana sekali, yaitu terdiri dari susunan batu-batu besar, ya, tidak memakai perekat yang bagus sehingga bentuknya ya seperti susunan batu-batu, dan tingginya pun masih fauqal qamah itu setinggi manusia, atau kalau kita ukur sekarang itu ya 2 meter atau 2 meter lebih. Nah, karena banyak di sana sini tasyakkukat, ya, keretakan-keretakan di tembok Ka'bah ini, orang-orang Quraisy ini berinisiatif untuk membangunnya kembali, tetapi dengan cara harus menghancurkannya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Mereka tidak berani untuk memulai menghancurkannya. Yatahayyabun ala dzalik. Mereka sangat memandang ini angker dan tidak ada yang berani. Tapi di satu sisi mereka melihatnya sudah seharusnya dibangun kembali. Karena tidak ada yang berani, majulah namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah ini adalah ayahnya dari Khalid ibn al-Walid. Dia berkata, apa katanya? Ana abda'ukum bih. Saya yang akan mulainya. Mulailah dia hancurkan 2 rukun, ya, 2 pojok Ka'bah ini dia hancurkan. Sampailah sore. Kemudian orang-orang Quraisy waktu itu ya taraqqab, wait and see, melihat apa kira-kira yang terjadi sama Al-Walid ibn al-Mughirah ini. Kita lihat, kalau dia selamat besok kita sama-sama menghancurkannya. Besok pagi Al-Walid datang bawa kapaknya lagi untuk menghancurkan sisa-sisa Ka'bah ini. Barulah orang Quraisy mulai mengikuti Al-Walid untuk menghancurkan Ka'bah ini. Nah, kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mulailah orang Quraisy ini untuk membangun kembali Ka'bah yang sudah mereka hancurkan dengan niat renovasi tadi itu. Ya, mereka membagi kabilah-kabilah itu dan bagian-bagian yang mereka harus bangun. Karena ini adalah bait, ya, tempat ibadah milik semua orang, ya. Ikut membangunnya adalah merupakan kemuliaan bagi mereka juga. Oleh karenanya semua kabilah ini berpartisipasi untuk membangunnya, membagi sama-sama sedikit untuk menaikkan temboknya. Ya, kabilah Quraisy ini, kabilah ini, Bani Makhzum ini, Bani
Abdi Manaf ini, kemudian semuanya mereka berbagi. Sampailah pembangunan ini kepada peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini hanya satu batunya, tapi peletakannya ini ya diakhirkan karena kenapa? Ya, mereka berebut untuk menaruh batu ini di posisinya semula. Bani ini menganggap dia yang berhak, Bani ini menganggap dia yang berhak, Bani ini menganggap dia yang berhak, Bani ini menganggap dia yang berhak. Keadaan yaqtatilu. Hampir-hampir mereka akan pertumpahan darah gara-gara batu. Gara-gara peletakan batu Hajar Aswad. Kemudian ada orang yang rasional, orang yang berpikir bagus di situ, orang yang bijak, yang bernama Abu Umayyah. Abu Umayyah ini adalah ayahnya dari Abu Sufyan. Dia mengatakan, sebaiknya kalian meminta fatwa keputusan dari orang yang pertama masuk dari masjid ini sekarang. Kita lihat. Orang Quraisy mengatakan, oke, siap, kita terima ini. Siapapun yang masuk dari masjid sekarang ini, ya, dialah yang menjadi qadhi kita, yang menjadi hakim kita untuk memutuskan permasalahan ini. Mereka melihat ke pintu, ternyata yang masuk itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru 35 tahun. Kemudian diberitahukanlah kepada beliau bahwa begini ceritanya, tadi hampir saja terjadi pertumpahan darah karena perebutan untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bijaksana yang luar biasa, waktu itu beliau mengatakan, halummu bithyab, ambilkan saya sehelai kain. Diberikanlah beliau sehelai kain, kemudian beliau gelar kain itu, dan beliau dengan tangannya yang mulia mengangkat Hajar Aswad ini ke atas kain itu dan mengatakan kepada seluruh kabilah, likulli qabilatin ta'khudhu bi atrafis thiyab. Semua kabilah, perwakilan kabilah mengangkat ujung pakaian ini. Semua berlomba-lomba mengangkat ujung pakaian ini, mengangkat Hajar Aswad itu, menggeser Hajar Aswad ini ke dekat posisinya. Lalu di situ Rasulullah SAW mengangkatnya kembali untuk menaruhnya di posisinya semula. Nah, dari situlah Rasulullah SAW ya mendapat pengakuan yang luar biasa dari orang-orang Quraisy. Bahkan dari sebelumnya Rasulullah SAW diberikan gelar Al-Amin oleh mereka, orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanah dalam menyelesaikan permasalahan, ditambah lagi dengan ya menyelesaikan permasalahan yang lumayan rumit waktu itu, mengangkat satu batu, semua kabilah merasa berhak. Akhirnya Rasulullah SAW berhasil ya secara tidak langsung mendamaikan pertikaian yang terjadi pada saat itu. Ikhwafillah. Lalu kira-kira perubahan apa yang terjadi setelah renovasi Ka'bah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini? Ada dua perubahan yang terjadi pada Ka'bah setelah renovasi yang dilakukan oleh orang Quraisy ini. Yang pertama adalah dari sisi tinggi. Sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, ketika bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Ismail alaihissalam, bangunan Ka'bah itu hanya sebatas tinggi manusia atau fawqal qamah, lebih tinggi sedikit, kurang lebih 2 meter atau 2 meter lebih. Nah, setelah pembangunan Quraisy ini, renovasi Quraisy ini, tinggi Ka'bah berubah menjadi 18 depa, ya 18 zira atau depa tangan manusia dewasa. Kalau diukur sekarang ya kurang lebih sekitar 13 sampai 15 meter tinggi Ka'bah itu. Nah, itu yang terjadi pada perubahan yang pertama. Kemudian perubahan yang kedua dari sisi luas Ka'bah itu sendiri. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, luas Ka'bah itu adalah termasuk yang ada kita lihat sekarang itu setengah lingkaran di
samping Ka'bah itu. Itu adalah bagian daripada Ka'bah dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika pembangunan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini, ya, mereka tidak mengikut sertakan bangunan Hijr Ismail ini. Justru mereka hanya membangun, ya, dan menyisakan setengah lingkaran yang berada di samping Ka'bah. Itu dari sisi luas. Kenapa mereka sisakan itu? Ceritanya bahwa ketika pembangunan kembali Ka'bah ini sangat mendesak sekali, sedangkan keuangan orang-orang Quraisy waktu itu belum mencukupi, karena mereka membangunnya ini dari khullas amwalihim, dari harta mereka yang paling suci yang mereka dapatkan. Karena harta mereka banyak yang tidak suci, ada dari qata'it turuq, ada dari al-bighaya, kemudian ada dari riba, ada dari pencurian dan macam-macam, ada dari pelacuran, pajak pelacuran dan lain-lainnya. Ada semua harta di situ bercampur. Nah, harta-harta seperti itu orang Quraisy tidak ingin memasukkannya untuk dalam pembangunan Ka'bah, karena ini adalah sarana ibadah mereka yang paling mereka anggap suci, sehingga mereka mengatakan semampu uang kita itulah yang kita bangun, sehingga mereka menyisakan Hijr Ismail. Itu dari sisi perubahan setelah mereka melakukan renovasi Ka'bah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari kisah pembangunan kembali Ka'bah ini dan musyarakah Rasulullah SAW? Yang pertama, di sini kita mengetahui bahwa Ka'bah ini ada 4 kali dibangun kembali dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah pembangunannya yang pertama, yaitu pembangunan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim, ya, menaikkan pondasi bangunan. Nah, itu maksudnya adalah bangunan Ka'bah. Walaupun ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Ka'bah ini dulunya dibangun oleh malaikat, kemudian dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian dan seterusnya. Ya, tetapi yang maklum yang kita dengar, yang biasa yang kita dengar, yang pertama mengangkat temboknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian pembangunan yang kedua adalah pembangunan yang dilakukan oleh orang Quraisy ini yang kita bicarakan sekarang ini. Nah, setelah itu Ka'bah ini mengalami kerusakan lagi, kerusakan fatal. Nah, kalau ini diakibatkan oleh tangan manusia, yaitu pada zaman Yazid ibnu Muawiyah yang berada di Syria. Nah, sedangkan di Makkah sendiri ada yang mengklaim diri sebagai khalifah juga, yaitu Abdullah bin Zubair. Jadi mereka bertikai, terjadilah peperangan. Salah satu peperangannya itu terjadi di kota Makkah. Nah, di situ Yazid bin Muawiyah mengepung kota Makkah, melockdown kota Makkah, tidak ada yang boleh keluar, tidak ada yang boleh masuk. Jadi Abdullah bin Zubair ini terkepung sambil Yazid bin Muawiyah ini melempar minjanik. Minjanik itu adalah meriam batu yang terdiri dari api. Dinyalakan api kemudian dilempar. Nah, itu terjadi, dilempar ke Ka'bah, dibombardir Ka'bah itu sampai Ka'bah itu rusak kembali. Dan di sini Yazid bin Muawiyah tidak berhasil, ya, tidak berhasil memasuki kota Makkah, akhirnya dibangun kembali. Nah, ini pembangunan yang ketiga dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, yaitu ketika selesai peperangan itu Abdullah bin Zubair kembali membangun Ka'bah ini yang dirusak oleh minjanik Yazid bin Muawiyah. Nah, kemudian pembangunan yang keempat itu terjadi pada zaman Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada tahun 80-an Hijriah, di mana di situ khalifah masih ada 2, klaim Damaskus dan klaim Hijaz Makkah. Waktu itu Abdullah bin Zubair masih kokoh khilafahnya di Makkah, Abdul Malik bin Marwan juga masih kokoh khilafahnya di Damaskus. Nah, ini terjadi peperangan di antara mereka. Nah, salah satu peperangannya juga terjadi di Makkah, dan di sini Makkah kembali di lockdown kembali oleh, ya, salah seorang
kepala militernya waktu itu adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, dialah yang melempar Ka'bah ini dengan menjanit, ya, sampai Ka'bah ini hancur. Dan setelah Abdullah bin Zubair dinyatakan kalah, terbunuh, ya, maka Abdul Malik resmi menjadi satu-satunya khalifah yang ada pada kekhilafahan umat Islam waktu itu, mulai membangun Ka'bah ini kembali, i'adatu bina'il Ka'bah, ya, renovasi Ka'bah ini sampai bentuknya seperti sekarang ini. Itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah terkait pembangunan Ka'bah ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran juga yang dapat kita ambil dari kisah pembangunan kembali Ka'bah ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makanatun azimah inda al-qaum, memiliki posisi yang luar biasa di tengah-tengah kaum beliau. Dan posisi ini semakin tertancap dan kokoh ketika Rasulullah SAW berhasil menyelesaikan problem yang sangat rumit waktu itu, yaitu mendamaikan orang yang hampir bertikai dengan sebab peletakan Hajar Aswad kepada posisinya semula. Sebagaimana yang saudara-saudara sudah dengarkan tadi, bahwa Rasulullah memakai media kain untuk mengangkatnya. Semua kabilah mengambil atraf, ujung-ujung kain itu, untuk sama-sama meletakkan Hajar Aswad itu di posisinya. Bagi hafizah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini terkait pembangunan kembali Ka'bah Al-Musyarrafah di zaman menjelang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keikutsertaan Rasulullah waktu itu untuk membangunnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.